kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo ketua kelas boleh dipimpin di situ juga boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa mulai. Kalau sakit bingung seperti itu, nah ya. Masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Ingat, yang kemarin kita sudah belajar mengenai menulis surat Al-Maun. Nah, masih ingat Al-Maun apa artinya? Ya, barang-barang berguna. Pesan pokok surat Al-Maun masih ingat? Masih apa pesan pokoknya? Tidak boleh mengganti anak yatim. Apa lagi? Larangan berbuat riya, ya. Nanti lagi jangan tidak. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membaca dan menghafal surat Al-Maun. Ya. Ada yang tahu kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Coba ada yang bisa jawab? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Nah, kata Mutiara karena Al-Quran ada pedoman hidup. Kita banyak menyaksikan para penghafal Al-Quran yang hidupnya bahagia di dunia akhirat, ya. Nanti meninggalnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan dia juga akan mampu memberi syafaat kepada keluarganya. Nah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya. Sebagaimana di dalam hadis itu dikatakan khairu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu hadisnya mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam Al-Quran juga kita terdapat perintah untuk membaca. Nah, dalam surat Al-Alaq apa bunyinya? Ayat 1 Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah belajar itu bukan perintah Bu Mega, ya, tapi perintah Allah. Nah, hari ini kita akan membaca dan menghafal surat Al-Maun, ya. Al-Maun tadi artinya adalah barang-barang berguna. Al-Maun itu bercerita tentang tentang perintah untuk menyantuni anak yatim dan membahagiakan atau menolong orang miskin. Kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Karena anak yatim membutuhkan kasih sayang. Karena anak yatim membutuhkan kasih sayang, kan orang tuanya sudah tidak
Jadi kita sebagai umat muslim harus peduli terhadap anak yatim ya. Kalau di dalam Al-Quran itu perintah menyantuni anak yatim ada di dalam surat Al-Maun yang hari ini akan kita pelajari dan kita hafalkan. Selain itu ya ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya ya menyantuni anak yatim itu adalah keutamaan ya. Bagaimana hadisnya? Hadis riwayat Bukhari menjelaskan anna wa kafil yatimi fil jannah ya. Hakadha wa asara bis sababi wal waqta wa farraja bainahuma syari'ah ya. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini kata Rasulullah. Seperti ini nah. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti ini. Jadi nanti orang-orang yang menyantuni atau menolong anak yatim itu di surga seperti ini kata Nabi Muhammad. Nah, kau tak bayangkan jarak antara kamu dengan Nabi Muhammad itu di surga seperti ini. Coba kalian bayangkan apa rasanya. Itu bagi orang-orang yang menyayangi anak yatim. Jadi pahala menyayangi anak yatim itu luar biasa ya. Nah, untuk itu kita perlu membaca, menghafal ya. Ada yang sudah hafal surat Al-Maun? Nanti ibu akan membacakan, nanti kamu ikuti ya. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Ketika ibu baca, kalian ikuti ya. Jangan lupa membaca ta'awuz. Ta'awuz itu apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
cuma tidak mau sholat, tetapi yang lalai dalam sholat. Kemarin sudah kita jelaskan lalai itu yang waktunya, yang sholatnya tidak khusyuk itu tergolong lalai ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai sholatnya. Banyak tadi saya dijelaskan. Alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya. Tadi ketika beramal minta dipuji orang, bukan niat karena Allah ya. Wa yamnaunal ma'un, ya, tidak mau memberi bantuan dengan barang yang berguna. Itu tadi apa namanya? Cara membaca surat Al-Maun. Sekarang tugas kalian adalah ini Ibu kasih kalian hafalkan ya, dibaca bersama, dihafalkan. Nanti setelah ini yang sudah hafal akan Ibu panggil maju ke depan. Nanti setelah menghafal ini nanti kita akan ada bermain game di depan situ. Nah, game berhadiah di depan itu ya. Silakan dihafal. Ibu minta kali ini masing-masing kalian kan ada
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله. Belajar secara berkelompok ya sesuai dengan cara belajar kalian. Sekarang ibu akan menilai secara individu ya bagaimana hasil bacaan ataupun hafalan kalian. Tapi sebelumnya ibu akan meminta kalian untuk mengulang ya biar lebih hafal. Sama-sama ya ibu baca nanti kalian diketik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Nah, ya. Kemarin kan sudah kita pelajari tajwidnya ya. Nah, sekarang tadi sudah disuruh hafal. Sekarang ibu akan meminta ya yang sudah hafal silahkan nanti kalian maju ke depan ya. Sebelumnya ibu akan melihat apakah kalian sudah hafal ya. Ibu minta kalian mencocokkan ya. Masing-masing ada yang dicocokkan dari kelompoknya. Nih, yang kelompok ini bukan ini. Yang ini tugasnya adalah kalian menghafalkan beserta artinya ya. Yang ini ya. Oke ya, tadi untuk lebih memahaminya, ibu sudah menyediakan lembar kerja. Nanti silakan kalian kerjakan ya, kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui ya.
namanya, lupa ibu bawa namanya. Nanti kan ini ada isi nama nih, yang dipanggil namanya maju ke depan. Nanti ibu yang panggil namanya maju depan. Kalian akan mengambil ini ada ayat, ada artinya, ada juga pertanyaan. Nanti misalnya Azahra dapat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat berapa itu? Ayat berapa itu? 1, berarti kamu lanjutkan ayat setelahnya. Misalkan dapat dari wayam naunal maun, berarti mulai lagi dari ayat 1 ya. Oke ya. Sekarang silakan ibu mau dulu. Mutiara kasih duluan, silakan maju ke depan, diambil ya. Kalau kamu sudah hafal, pasti kamu udah soal apapun bisa menjawab, kecuali kalau tidak hafal ya. Menghafal itu akan mudah kalau kita ulang-ulangi terus atau dengan metode drill, latihan berulang-ulang. Satu ayat dibaca 5 kali ya. Aturan itu akan selalu kita ingat kalau kita baca berulang-ulang. Nah, apa itu? Tuliskan ayat 1. Nah, diminta tuliskan ayat 1. Wow. Tulisannya ini Masya Allah bagus sekali. Ibu dulu juga waktu kecil ibu tidak bisa menulis Al-Quran ya, tapi harus dibiasakan. Tidak apa-apa jelek yang penting belajar terus, lama-kelamaan akan menjadi bagus. Ya, seperti Azahra tuh bacanya sudah bagus ya. Yang belum hafal di rumah latihan terus, boleh dengan membuka video YouTube dan TikTok dan lain sebagainya. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, baca dulu. Nah, dapat hadiah. Satu orang lagi saja ya. Kayaknya ini sudah mau istirahat ini. Itu teman-temannya sudah dari tadi goyang kiri, goyang
Semuanya di ini nak.